Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana nih kamu hari ini? Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah ya, baik ya. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke pelajaran, kita berdoa dulu ya. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah. Semoga dengan kita mengawali pagi ini dengan berdoa, semoga pelajaran kita pada pagi hari ini berkah dan bermanfaat untuk kita. Amin. Baiklah anak-anak, kita absen dulu ya. Lili hadir Bu. Dila Hadir, Bu. Fauzia Hadir, Bu. Insya Allah semuanya hadir ya. Semoga kita untuk pelajaran kedepannya itu kita sehat-sehat terus gitu ya. Amin. Langsung saja ya anak-anak, kita akan belajar terkait dengan hukum halal dan Haram. Anak-anak sekarang kelas berapa? Kelas 6. Nah, di sekolah dasar kita sudah mengenal hukum halal dan haram. Nah, selanjutnya yaitu kita mengetahui dulu nih apa pengertian dari halal dan haram. Nah, coba Dila bacakan PPT yang Ibu buat. Halal itu apa? Halal adalah segala sesuatu yang kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. Jadi anak-anak, intinya adalah halal itu adalah segala sesuatu perbuatan, kegiatan yang diizinkan dan dibolehkan menurut syariat Islam. Haram, coba Fauzia sebutkan haram itu apa? Coba bacakan. Haram adalah sesuatu atau kegiatan yang tidak diizinkan, tidak dibolehkan atau dilarang untuk digunakan atau dilakukan. Lanjut, Bu. Sudah sampai itu aja. Nah, haram itu kebalikan dari Halal. halal ya. Jadi haram ini adalah segala sesuatu perbuatan yang tidak dibolehkan dalam syariat Islam. Nah, selanjutnya yaitu dasar hukum halal dan haram. Nah, dasar hukum halal dan haram ini anak-anak, yang pertama Al-Qur'an. Al-Qur'an itu kan sumber Islam. hukum Islam. Di mana dasar hukum halal dan haram ini terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 87 ya. Nah, coba Lili, Nak Lili coba bacakan Nak, arti dari Quran surat Al-Maidah itu. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Masya Allah. Jadi itu anak-anak intinya ya. Jadi dasar hukum halal dan haram ini ternyata ada loh dalam Al-Quran. Al-Quran itu kan terutama di Quran surat Al-Maidah ayat 87. Kemudian dasar hukum halal dan haram yang selanjutnya yaitu Al-Sunnah. Nah, sunnah itu adalah segala perkataan, perbuatan dan ketetapan yang dijadikan landasan dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW. Nah, itu dijadikan sebagai landasan dalam syariat Islam. Nah, selain itu anak-anak ya, hadis atau sunnah ini dijadikan sebagai pedoman atau sumber hukum kedua dalam Islam. Kemudian yang ketiga anak-anak, maaf ya ini typo ya, seharusnya ini 3 ya. Gak apa-apa ya anak-anak ya. Yang ketiga yaitu ijtihad. Nah, secara umum ijtihad ini merupakan pengerahan segala upaya, kemudian pengetahuan, kemampuan, terutama kemampuan daya pikir yang dimiliki oleh para mujtahid untuk menggali dan menemukan hukum-hukum syariat ya. Selanjutnya
jahat. Kemudian diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, selanjutnya yaitu yang ketiga adalah proses. Nah, halal atau haramnya sesuatu bisa disebabkan oleh prosesnya. Nah, proses pembuatannya, pengerjaannya, ataupun cara mendapatkannya akan menentukan hasil halal atau haram. Contohnya gini ya, misalkan kita membeli gurame ya. Nah, gurame bakar dari sebuah restoran. Nah, kemudian ikan tersebut itu dibakar di perapian bekas membakar daging babi. Nah, maka ikan gurame yang semulanya halal itu menjadi haram. Karena kan kita nggak tahu nih sebelumnya apakah ada sisa-sisa dari daging babi atau apa. Nah, itu bisa dikatakan haram anak-anak semuanya. Bagaimana? Apakah mengerti sejauh ini anak-anak? Mengerti, Bu. Masya Allah. Selanjutnya ya, penerapan hukum halal dan haram. Coba Lili bacakan yang pertama, Nak. Yang pertama itu penerapan dalam sikap. Penerapan hukum halal dan haram perlu secara menyeluruh dalam berbagai bidang kehidupan. Halal dan haram masih dikhususkan hanya dalam urusan ibadah pokok. Ketika berbuat sesuatu yang buruk, umumnya sikap kita tidak merasa berdosa telah melakukan tindakan yang dilarang. Jadi itu anak-anak, penerapan dalam sikap itu sangat menentukan sekali bagaimana hukum halal dan haram ini. Kemudian yang kedua, coba Dila bacakan, Nak. Yang kedua, penerapan dalam perilaku. Membuang sampah sembarangan termasuk perbuatan buruk, zalim kepada lingkungan dan bisa merugikan orang lain. Karena berawal dari perbuatan ini terjadinya bencana yang menyengsarakan orang lain, tetapi belum ada yang menghukumnya dengan haram, sehingga banyak perbuatan yang merugikan diri, orang lain, dan lingkungan, tetapi pelakunya tidak menyadari bahwa perbuatan seperti itu termasuk haram. Cakep. Jadi anak-anak, penerapan, jadi anak-anak ya, perilaku yang kita lakukan itu yang merugikan orang lain itu bisa dikatakan sebagai sifat yang akan menimbulkan dampak haram gitu anak-anak. Ngerti? Baiklah, selanjutnya yaitu penerapan dalam konsumsi. Nah, coba Fauzia bacakan. Penerapan dalam konsumsi itu untuk mendapatkan sertifikat halal, satu produk harus diperiksa oleh lembaga pemeriksa halal atau LPH seperti Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik atau LPPOMMUI. Pemeriksaan meliputi bahan, alat, tempat, dan proses pembuatan. Setiap produk apapun yang sudah bersertifikat halal akan mendapatkan label halal yang ditempel atau dipasang pada kemasan atau tempat lain. Inilah yang harus menjadi pilihan umat muslim, mengonsumsi dan menggunakan barang yang halal dan meninggalkan barang yang haram, hukumnya wajib. Masya Allah. Jadi anak-anak ya, penerapan dalam konsumsi ini, anak-anak sering kan kalau jajan di luar-luar atau nggak beli permen atau apa-apa yang nggak ada label BPOM-nya, pernah? Pernah, Bu. Nggak tahu. Nah, lebih baiknya ya nanti anak-anak kalau mau jajan itu lihat. Baiklah anak-anak, itu tadilah materi yang telah Ibu sampaikan kepada anak-anak semua. Semoga materi yang telah Ibu sampaikan pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, untuk itu anak-anak ya, Ibu ada media ajar untuk anak-anak. Jadi anak-anak silakan membentuk kelompok ya, membentuk kelompok karena ini orangnya sedikit. Jadi Ibu kita satu kelompok aja yang terdiri dari 3 orang. Anak-anak tentukan di sini kan ada nih makan babi, minum bir, kemudian minum air putih. Nah, anak-anak tentukan mana yang haram dan yang halalnya ya. Baik, Ya, Bu. Ibu kasih waktunya 5 menit ya anak-anak ya. Iya, Bu. Ditempel aja di atasnya ya.
Udah? Udah. Iya. Dah Bu, habis Bu, udah Bu. Masya Allah. Udah? Udah Bu. Masya Allah. Ibu lihat ya. Ini haram, makan babi haram. Ini minum bir nih? Nggak ada ya? Nggak ada Bu. Ingat kita ketinggalan ya. Ini dia. Oh, ini ada nak. Ya Allah, ini setelah ibu lihat-lihat ya, ini betul semua ya. Masya Allah, tabarakallah. Nah, jadi anak-anak setelah kita menentukan halal dan haramnya, anak-anak karena anak-anak hari ini aktif berpartisipasi, ibu kasih bintang. Ini disimpan ya, dikumpul ya sampai akhir pembelajaran ya. Nanti ibu akan hitung bintangnya nanti. Baik Bu, kasih Ibu. Iya, Kasih Bu. iya sama-sama. Dah boleh kembali lagi ke tempat. Nah, jadi anak-anak itulah pelajaran kita hari ini. Ibu harap materi yang kita ajarkan itu dapat bermanfaat untuk anak-anak semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam